Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membacakan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam non-PNS pada parts yang ketiga. Silakan Bapak Ibu lihat parts yang 1 dan 2 di playlist channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membaca soal yang pertama. Melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan kelompok. Melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama merupakan A. Tugas tambahan, B. Tugas utama, C. Tugas pokok, D. Tugas sekunder. Jadi apa tugas daripada penyuluh agama Islam non-PNS? Melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran. Maka dinamakan dengan apakah tugas tambahan, B. Tugas utama, C. Tugas pokok, D. Tugas sekunder. Mana jawaban yang tepat? Sudah ada dalam hati ibu bapa? Okey, kita lihat C. Tugas pokok. Jadi jawabannya sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 itu adalah tugas pokok. Soal yang kedua, fungsi penyuluh agama Islam non-PNS dalam kegiatan penyuluhan agama Islam. Seorang penyuluh memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, kecuali A. Fungsi informatif, B. Fungsi komunikatif, C. Fungsi edukatif, D. Fungsi persuasif. Maka yang bukan fungsi dari penyuluh agama Islam non-PNS adalah D. Fungsi persuasif. Soal yang ketiga, penyuluh agama non-PNS berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai SK pengangkatan yang ditandatangani oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota dan surat tugas penempatan yang ditangani oleh A. Kepala KUA Kecamatan, B. Kepala Kemenak Kabupaten atau Kota, C. Kepala Bimas Islam, D. Kepala Kemenak Provinsi. Maka jawaban yang tepat adalah penyuluh agama non-PNS berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai SK pengangkatan yang ditandatangani Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota dan surat tugas penempatan yang ditangani oleh jawaban yang tepat adalah A. Kepala KUA. Jadi SK pengangkatan ditandatangani oleh Kepala Kemenak Kabupaten Kota. Surat tugas ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Keempat, penyuluh agama Islam non-PNS berkoordinasi dengan penyuluh agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun A. Lembaga Hukum dan HAM, B. Lembaga Mitra Lintas Sektoral, C. Lembaga Pendidikan, D. Lembaga Penyuluhan. Penyuluh agama Islam non-PNS berkoordinasi dengan penyuluh agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga. Mana jawaban Bapak Ibu? Okey, silakan dikunci. Kita lihat jawaban di sini adalah B. Lembaga Mitra Lintas Sektoral. Jawabannya B. Kalau ada yang ingin dikoreksi atau tambahan, silakan Bapak Ibu memberikan di kolom komentar.
Silakan share kepada kawan-kawan, kadang ada yang membutuhkan. Insya Allah bisa menjadi amal bagi kita bersama. Semoga lulus semuanya. Soal yang kelima, strategi dan teknis penyuluhan agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kecuali A. Analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek penyuluhan agama Islam. B. Penentuan skala. C. Membuat komunitas tertentu dan membutuhkan bimbingan. D. Koordinasi secara berjenjang dan komprehensif semua pihak yang terkait. 5. Strategi dan teknis penyuluhan agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kecuali yang bukan strategi dan teknis penyuluhan. A. Analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek penyuluhan agama Islam. B. Penentuan skala. C. Membuat komunitas tertentu dan membutuhkan bimbingan. D. Koordinasi secara berjenjang dan komprehensif semua pihak yang terkait. Mana jawaban yang tepat? Maaf, bukan B ya. Ini jawaban yang tepat adalah C. Membuat komunitas tertentu dan membutuhkan bimbingan. Silakan Bapak Ibu lihat kembali di keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017. Nomor 6. Metode yang digunakan dalam penyuluhan agama Islam adalah metode partisipatif. Penyuluh agama Islam tidak menggurui dan mengindoktrinasi, tetapi memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknik A. Pendampingan. B. Naratif. C. Persuasif di majelis. Metode partisipatif ini menyuluh dengan menggunakan teknik. Itu kalau kita ambil poin inti dari soal tersebut. Apakah teknik pendampingan atau naratif, persuasif, dan majelis? Jawaban yang tepat adalah A. Pendampingan. Bapak Ibu ingat saja nanti metode partisipatif. Soal yang ketujuh. Metode dialog interaktif. Penyuluh agama Islam tidak hanya menerangkan saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada audiensi untuk bertanya dan menanggapi dengan teknik A. Pendampingan. B. Fokus group discussion. FGD. Maaf bahasanya. C. Participatory. D. Appraisal. Silakan Bapak Ibu pilih. Metode dialog interaktif ini digunakan teknik apa? Begitu kira-kira poin inti dari soal tersebut. Maka Bapak Ibu ingat saja jawaban yang tepat adalah B. Focus group discussion. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan di kolom komentar, baik di segi pengejaan ataupun di segi jawaban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan yang lain yang menyimak dan membaca kolom komentar kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan. Soal ke-8. Penyuluh agama Islam harus bisa melihat dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh agama Islam dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Disebut dengan A. Metode partisipatif. B. Metode dialog interaktif. C. Metode pemberdayaan. D. Metode penyuluhan. Jadi 8. Penyuluh agama Islam harus bisa melihat dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh agama Islam dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Mana jawaban yang tepat? Oke, Bapak Ibu dan kunci dalam hati masing-masing. Kemudian kita lihat di sini C, metode pemberdayaan. Benar ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan benar dan nanti bisa dijawab semua pada saat tes uji kompetensi. Nomor 9. Teknik yang digunakan dalam penyuluhan agama Islam menggunakan teknik tertentu, menyampaikan pesan yang sifatnya memberitahu atau memberikan penjelasan kepada orang lain. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, yang sifatnya informatif dan satu arah, one way communication. Penggunaan teknik ini bertujuan menyampaikan sesuatu yang dianggap penting oleh kelompok binaan. Teknik ini adalah A. Kelompok binaan, B. Pemberian, C. Satu arah, D. Komunikasi informatif. Mana jawaban yang tepat? Oke, jawabannya adalah D. Komunikasi informatif. Benar ya? Soal selanjutnya. 10. Komunikasi persuasif digunakan dengan cara membujuk, mengajak, dan meyakinkan masyarakat untuk mempengaruhi pemikiran serta mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang diinginkan penyuluh. Teknik komunikasi persuasif dilakukan melalui karena penyuluh mengharapkan tanggapan atau respon khusus dari yang disuluh. A. Tatap muka, B. Zoom, C. Online, D. Daring. Jawaban yang tepat adalah komunikasi persuasif adalah ya A. Tatap muka. Soal ke-11. Komunikasi yang merupakan proses penyampaian pesan dari penyuluh agama Islam kepada masyarakat dengan cara yang mengandung paksaan agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Teknik ini mengandung sanksi yang apabila tidak dilaksanakan oleh si penerima pesan, maka ia akan menanggung akibatnya. Dinamakan komunikasi apa? A. Komunikasi koersif, B. Komunikasi verbal, C. Komunikasi non-verbal, dan D. Komunikasi searah. Jawaban yang tepat adalah mana yang Bapak Ibu pilih? Oke, sudah ada. Kita lihat di sini jawaban yang tepat adalah A. Komunikasi koersif. Soal ke-12. Materi keislaman dan materi pembangunan sosial keagamaan. Materi ini termasuk kategori umum, MU, materi umum, dan harus dikuasai oleh semua penyuluh agama non-PNS, meliputi kecuali A. Materi keislaman, B. Materi pembangunan sosial keagamaan, yaitu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat yang berkualitas, C. Materi tentang akidah, D. Materi tentang keuangan. Ini insyaAllah Bapak Ibu bisa pilih. Mana yang benar? Oke, sudah ada. Kita lihat di sini. Oh ya, sesuai dan tepat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih. Jawabannya adalah D. Materi tentang keuangan. Silakan Bapak Ibu share soal-soal yang mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan penyuluh di grup-grup WA. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjutkan soal ke-13. Materi radikalisme dan aliran sempalan. Penyuluh agama yang memilih spesialisasi radikalisme dan aliran sempalan harus menguasai materi paham-paham radikalisme agama. Di antaranya kecuali A. Kumpulan fatwa MUI terkait radikalisme, B. Undang-undang tentang terorisme, C. Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2008, nomor KEP 033 AJA 6 2008, nomor 199 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut anggota
dan atau jamaah pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat. Kemudian di buku-buku yang tidak berhubungan dengan aliran sempalan dan paham radikal. Materi radikalisme dan aliran sempalan, penyuluh agama yang memilih spesialisasi radikalisme dan aliran sempalan harus menguasai materi pemahaman radikalisme agama. Di antaranya yang bukan adalah jawabannya di buku-buku yang tidak berhubungan dengan aliran sempalan dan paham radikal. Soal ke-14. Setelah seorang penyuluh agama non-PNS menerima SK pengangkatan dari Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota, maka yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala KUA untuk mendapatkan surat tugas penetapan wilayah atau lokasi kerjanya. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut, kecuali A. Memetakan potensi wilayah kerjanya, B. Menentukan dan membentuk kelompok binaan, C. Membuat perencanaan bimbingan, D. Membuat video penyuluhan. Jadi yang ada dalam Kepdirjen Bimas Islam tahun 2017 yaitu nomor 298 adalah beberapa poin, kecuali yang tidak ada adalah di membuat video penyuluhan. Silakan Bapak Ibu merajaah kembali ke Kepdirjen tersebut. Kalau ada yang ingin memberi masukan, silakan di kolom komentar. Soal yang ke-15. Direktorat Penerangan Agama Islam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PAI non-PNS di provinsi dan kabupaten kota secara A. Berkesinambungan, B. Berkala, C. Periodik di tepat waktu. Direktorat Penerangan Agama Islam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Maka dilakukan secara apakah berkesinambungan, berkala, periodik, dan tepat waktu. Sudah dipilih satu, kita lihat jawaban yang tepat adalah C. Periodik. Wallahu a'lam bishawab. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesilapan ataupun yang kurang berkenan. Silakan Bapak Ibu memberikan komentar dan juga membagikan video ini kepada kawan-kawan lain yang insya-Allah membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.